Saudara, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 bisa tumbuh 7,1% sampai 8,3% setelah di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 0,74%. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemulihan ekonomi konsisten terlihat. Sejumlah data perbaikan domestik seperti kenaikan konsumsi rumah tangga, mulai dari data peningkatan penjualan retail sampai kendaraan, termasuk dari sisi eksternal seperti pemulihan perdagangan internasional yang ikut mendorong ekspor Indonesia. Menkyu menekankan penanggulangan pandemi menjadi jaminan arah perbaikan ekonomi berlanjut sampai bulan Mei. Pemerintah memperkirakan di kuartal 2 konsumsi rumah tangga tumbuh 6 sampai 6,8%, konsumsi pemerintah 8,1 sampai 9%, investasi dan ekspor impor diperkirakan tumbuh double digit. Proyeksi Q2 kita adalah dalam range antara 7,1 hingga 8,3. Keseluruhan tahun mungkin masih akan lebih modest karena kuartal 1 kemarin sempat mengalami koreksi karena COVID yang masih meningkat. Kita berharap untuk Q3 dan Q4 masih akan terakselerasi. Ya, cukup optimistis, namun dilihat dari kinerja kuartal pertama, beberapa sektor usaha masih harus mendaki tebing terjal untuk bangkit dari pandemi. Berikut adalah 3 sektor usaha yang mencatatkan kontraksi tertinggi sepanjang Januari hingga Maret 2021. Terparah adalah sektor transportasi dan pergudangan, pertumbuhan masih minus 13,12%, dibuntuti oleh akomodasi dan makan minum, serta jasa perusahaan. Penyebabnya, saudara, tidak terlepas dari mobilitas yang terbatas akibat pandemi. Nah, akibatnya daerah-daerah yang banyak menggantungkan pada 3 sektor usaha ini pemulihan ekonominya pun berjalan lambat. Misalnya nih, Bali dan Nusa Tenggara yang kuat akan sektor pariwisatanya. Mereka mengalami kontraksi ekonomi terdalam pada triwulan pertama tahun ini, yakni 5,16%. Ekonomi Bali sendiri masih minus 9,85%. Namun perlu dicatat, kontribusi ekonomi kedua wilayah ini paling lebih kecil dibandingkan lainnya, yakni 2,75%.